Kalau kita sungguh-sungguh dalam kerja dakwah ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan sifat-sifat seperti halnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada ayam yang mengerami telur 21 hari. Jadi harus bersabar, jangan jalan ke sana jalan ke sini, tenang saja. Nanti pemilik ayam yang ngurus, paruhnya didekatkan. Kalau sabar artinya nanti rezekinya ada yang ngurus, artinya dimudahkan rezeki. Kalau sungguh-sungguh buat dakwah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan sifat yang kedua, yaitu diberikan firasat yang benar, pemikirannya dicerdaskan, di mana dia pecahkan atau di titik mana, sehingga dari arah mana dia tusuk itu. Kemudian yang ketiga, sifat Allah SWT akan berikan kalau kerja sungguh-sungguh dalam dakwah, seperti halnya ayam tadi, induk ayam tadi. Setiap telur jadi anak, artinya jadi jemaah terbentuk. Tidak ada yang busuk, tidak ada yang jadi karkun yang busuk. Kemudian kalau kita sungguh-sungguh buat amal makomi, buat dakwah dengan benar, maka akan diberikan kekuatan, diberikan keberanian. Ketika ada yang ganggu, jadi ayam ini kecil, tapi dia akan diberi keberanian untuk menghantam siapa saja yang akan mengganggu anak-anaknya tadi. Yang kelima, apabila kita kerja dengan sungguh-sungguh dalam dakwah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan sifat ikram, yaitu kita bisa memberi kepada orang. Yang anak-anak tadi itu dikumpulkan, kemudian disuruhnya makan. Allahu Akbar. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kemudahan rezekinya, nanti akan dikasih pemikiran yang cerdas, gak pernah ditipu orang, gak mudah ditipu orang. Kemudian nanti diberi jamaah, kemudian dia diberi kewibawaan, diberi dia ini keberanian, sehingga semua takut. Pejabat takut, jawara juga takut, polisi pun takut. Masya Allah, artinya diberi kewibawaan, kemudian suka memberi. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita perlu buat dakwah dengan penuh keikhlasan. Betul-betul kita bersihkan hati kita. Sah atau tidaknya amal, maka kita tanya ke ulama. Tapi diterima atau tidaknya satu amal, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Maka kita penting jaga keikhlasan. Jadi kita nih, kalau keluarga kita tidak dinusroh, maka kita tetap kita kerja karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan marah ketika usuli datang berkali-kali, tapi ketika huruj tidak dinusroh. Jadi memang kesalahan orang makomi, tapi yang penting adalah kita harus kerja untuk siapa. Kemudian duduk dalam musyawarah, dijaga keikhlasan kita juga. Duduk dalam musyawarah ujian, tidak ditanya, usulan juga tidak diterima. Akhirnya apa? Marah, tidak mau ikut lagi dalam musyawarah. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kereta api itu ada 3 macam. Ada full tiket, ada half tiket, dan juga ada tanpa tiket. Sudah pesan tiketnya tuh full tiket. Ada juga half tiket, beli turun di pertengahan jalan. Jadi dia nggak bisa tidur, lihat-lihat lagi sudah nyampe atau belum, karena takut kelewat. Jadi half tiket, beli tiket tapi turunnya di pertengahan jalan, ini half tiket. Ada juga yang tanpa tiket. Kalau naik kereta api itu tidak punya tiket, maka sejak awal dia sudah gelisah,
kadang-kadang sembunyi di WC, bahkan siap mati kalau ketahuan, maka dia akan loncat dari kereta. Kalau kondekturnya, kalau petugas keamanan daripada kereta api memeriksanya, maka yang ada karkun full tiket, maka sabar saja, tak menghiraukan kesusahan-kesusahan, karena tahu tujuan akhirnya yaitu akhirat. Kemudian yang kedua, yang halaf tiket. Nah, belinya ini beli tiketnya tapi turun di pertengahan jalan. Karkun tujuan keduniaan. Sampai tujuannya tercapai sudah, padahal baru setengah jalan. 40 hari duluan supaya tokonya maju. Lupa sampai dengan setahun. Masya Allah, harus diusuli. Masya Allah, ini Nisa 40 hari ini tidak pernah buat lagi, karena dulu 40 harinya ini supaya tokonya maju. Ini sudah sampai, ini nisab tahunan, sampai tujuannya tercapai, ya sudah tadi. Padahal apa? Belum selesai, baru setengah jalan. Nah, kemudian yang ketiga adalah tanpa tiket. Karkun tanpa tiket bagaimana? Kalau sesuai nafsu, maka jalan terus. Kalau tidak sesuai nafsu, maka dia berhenti. Maka siapa di antara saudara-saudara sekalian ingin jadi karkun full tiket, atau karkun half tiket, atau karkun tanpa tiket? Silakan pilih. Masya Allah. Semoga tazkirah kita di malam ini memberikan manfaat kepada kita untuk meningkatkan kerja-kerja kita, insya Allah. Kita tutup bersama dengan doa kifarat majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.